Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Perawat Pintar 0309. Oke, baik lagi bersama saya Maya di sharing session untuk soal uji kompetensi perawat part 3. Jadi kali ini kita akan bahas satu soal yang kemarin tambah beberapa soal tentang GCS. Check it out. Oke, kita akan bahas untuk soal yang keempat dari sesi yang kemarin. Jadi, seorang laki-laki berusia 24 tahun diantar keluarganya dengan menggunakan ambulan ke unit gawat darurat rumah sakit setelah mengalami cedera kapitis akibat kecelakaan laka lantas. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, pasien didiagnosa edema cerebral dan segera direncanakan untuk osmoterapi intravena dengan menggunakan mannitol 20% 0,5 gram per kilogram berat badan per 6 jam. Apa tindakan yang wajib dilakukan perawat sebelum pemberian obat tersebut? Jadi A. Mengukur heart rate, B. Mengukur tekanan darah, C. Mengukur saturasi oksigen, D. Memonitor status kesadaran, dan E. Mengukur respirasi rate. Jadi yang mana nih jawabannya? Jadi kembali ke kalimat terakhir pada soal tindakan yang wajib dilakukan sebelum pemberian obat. Pemberian obat apa? Mannitol. Jadi sebelumnya mannitol ini merupakan obat atau cairan yang digunakan untuk menurunkan yang namanya tekanan intrakranial. Jadi pada pasien cedera kapitis akan beresiko untuk terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Makanya dikasih intravena mannitol 20%. Jadi apa sih tindakan yang dilakukan? Kalau yang lihat ini berhubungan dengan cerebral cedera kapitis. Maka apa sih jawabannya? Jadi kalau kita ingin memberikan mannitol ini dapat menurunkan tekanan intrakranial dengan apa? Menurunkan tekanan darah. Jadi ketika pasien kita mengalami hipotensi, tidak dianjurkan untuk diberikan mannitol seperti itu karena dia dapat membuat menjadi shock ataupun drop. Jadi gimana? Makanya sebelum kita memberikan mannitol, kita harus mengukur tekanan darah. Jadi ketika tekanan darah turun, misalnya 70/50, kita bisa konsultasi ke dokter, kolaborasi untuk pemberian terapi lainnya untuk mengatasi terjadinya kemungkinan semakin dropnya tekanan darahnya seperti itu. Takutnya nanti malahan terjadi apa? Asistol dan lain-lain. Lalu kalau kita pakai metode eliminasi, kita dapat lihat di sini saturasi oksigen. Tidak, karena di sini tidak ada berhubungan dengan oksigenasi dan pernafasan. Lalu memonitor tekanan RR juga tidak ada di mempengaruhi yang namanya saturasi oksigen ataupun respirasi rate. Begitu juga dengan heart rate dan status kesadaran. Memang tekanan intrakranial turun, maka akan meningkatkan status kesadaran pasien. Status kesadaran termasuk di sini GCS. Tapi lihat kembali tindakan yang dilakukan sebelum pemberian. Jadi kita harus lihat dulu tekanan darahnya. Jika aman, kita dapat memberikan mannitol 20% 0,5 gram per kilogram berat badan per 6 jam. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang GCS tadi, kita akan bahas GCS untuk soal kali ini, yaitu Glasgow Coma Scale. Apa itu? Jadi itu termasuk salah satu parameter untuk menentukan tingkat kesadaran seorang pasien. Jadi terdapat 3 kategori. Kategori yang pertama adalah eye atau membuka mata, respon mata, lalu verbal, lalu motorik. Biasanya eye itu disingkat dengan E, V itu verbal, dan M itu motorik. Jadi ini kalau bisa harus kita
dipahami dan hafal. Jangan hafal aja tanpa memahami, tapi dipahami dan dihafal. Jadi, untuk nilai E sendiri paling besar adalah 4 dan paling kecil adalah 1. Begitu juga dengan verbal, nilai maksimalnya adalah 5, paling kecil adalah 1. Motoriknya 6 untuk nilai maksimal dan minimalnya adalah 1. Jadi GCS itu maksimalnya adalah nilainya 15 dan minimal GCS adalah 3. Tidak pernah GCS-nya 1. Itu tidak, ya, langsung tidak kompeten, ya kan? Jadi GCS paling rendah adalah 3 dan GCS paling tinggi adalah 15. Jadi dihafal, spontan membuka mata itu 4, buka mata dengan perintah suara itu 3, buka mata dengan rangsangan nyeri itu 2, tidak membuka mata itu 1, berorientasi baik itu 5, bingung, bicara kacau itu 4, kata-kata tidak sesuai atau tidak tepat itu 3, mengerang 2, tidak bersuara 1, sedangkan motoriknya mengikuti perintah 6, melokalisasi nyeri 5, menarik atau menjauhi nyeri itu 4, fleksi abnormal itu 3, dan ekstensi abnormal itu 2, tidak ada gerakan itu 1. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Oke, soal nomor 1. Seorang klien laki-laki berumur 25 tahun dibawa oleh pihak berwajib atau Porlantas ke unit gawat darurat karena kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, klien melakukan gerakan menarik anggota badan. Bila diberi rangsangan nyeri, suara tidak jelas, dan tidak dapat membuka mata saat diberi rangsang nyeri. Berdasarkan kasus di atas, berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Yang pertama kita lihat di sini adalah E-nya. Mata. Tidak dapat membuka mata saat diberi rangsangan nyeri. Berarti tidak ada responnya kan? Berarti 1. Habis itu motorik. Motorik di sini anggota badan. Gerakan menarik anggota badan. Berarti bukan melokalisasi. Melokalisasi tadi itu nilainya adalah 4, sedangkan menarik nilainya 3. Oke, sorry. Yang ke-6 adalah mengikuti perintah. Yang ke-5 melokalisasi nyeri. Yang ke-4 adalah menarik nyeri. Jadi ini diberi nilai. Oke, lalu verbal. Verbal di sini suara tidak jelas. Maksudnya gimana suara tidak jelas? Jadi nilai verbal terbanyak itu tadi 5. 1, tidak ada respon. 2, hanya mengerang. Berarti bisa jadi suara tidak jelas. Bisa kan? Berarti nilainya adalah 2. Kalau 3, tadi hanya berbentuk kata-kata. Aduh, sakit, seperti itu. Lalu jika nilainya 4, dia hanya berbentuk kalimat namun tidak mempunyai arti. Seperti itu, membuat bingung. Itu dia 4. Sedangkan 5, orientasi baik untuk tempat, waktu, dan orang. Jadi berapa nilainya? E1, motorik 4, verbal 2. 1 tambah 4 tambah 2. Berarti nilainya adalah 7. Oke, ini ada 2. Ada 2 jawaban ya, yang salah berarti 6, 7. Jadi jawabannya adalah B. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Oke, biar lebih paham lagi, kita lanjut soal nomor 2. Pasien berada di ICU dengan stroke hemoragik. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien terlihat tidur, namun membuka mata saat diberi rangsangan suara keras. Rangsangan suara keras melakukan gerakan menarik dari sumber rangsangan dan suaranya tidak mengandung arti. Maka GCS yang benar di atas adalah A, motorik, dan verbal. Dari mata, kita lihat di situ, membuka mata saat diberi
rangsangan, berarti berapa? 2. Motorik, melakukan gerakan menarik dari sumber rangsangan. Tadi dia 6, mengikuti perintah. 5, melokalisasi nyeri. 4, menarik dari nyeri atau menjauhi nyeri. Berarti motorik jawabannya adalah 4. Sedangkan verbal suaranya tidak mengandung arti. Berarti tadi 1 tidak ada respon. 2 hanya berupa suara atau mengerang. 3 hanya berupa kata-kata. Berarti yang benar adalah 2. Jadi jawabannya berapa? Jawaban yang tepat adalah E2, motorik 4, dan verbalnya 2. Oh, sorry, salah. Membuka mata dengan suara keras. Berarti 3 kalau rangsangan nyeri, baru 2 suara, 3 spontan, 4 tidak ada rangsangan 1. Maka yang benar adalah 3 M4 dan V-nya 2. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian saat diberikan rangsangan nyeri, kedua lengan tampak fleksi abnormal, membuka mata, dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan, refleks cahaya lambat, tekanan darah 160/90 mm/Hg, frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Jadi, dari yang bawah sini sampai sini tidak usah dibaca. Sampai sini aja, tak usah dibaca. Mengecoh, menambah soal kita dalam membacanya, jadi membuang waktu. Jadi langsung aja dapat poinnya. Makanya saya bilang tadi, begitu dapat soal langsung lihat apa soalnya, barulah ke atas. Jangan dari atas ke bawah, baru balik lagi ke atas, kayak gitu. Oke, jadi untuk kata kunci di sini adalah pengkajian diberi rangsangan nyeri. Ketika diberi rangsangan nyeri, mata terbuka, maka E-nya 2. Suara mengerang, berarti verbalnya 2. Habis itu diberi rangsangan fleksi abnormal. Pasien mengalami fleksi abnormal. Kita mulai dari atas. Yang keenam adalah dapat mengikuti perintah. Yang kelima itu melokalisasi nyeri. Yang keempat itu menjauhi nyeri. Yang ketiga fleksi abnormal. Yang kedua fleksi ekstensi abnormal. Fleksi ekstensi abnormal dan tidak ada. Berarti nilainya adalah motoriknya 3. Maka nilainya berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Jadi jawabannya adalah C. Gimana teman-teman? Udah bisa paham belum untuk GCS ini? Jadi lebih ke paham sama hafal. Jangan hafal aja. Kayak gitu. Kalau misalnya hafal aja, kita tidak melihat rangsangan nyeri di sini, membuka mata, kita langsung membuka mata dengan spontan, berarti nilainya 4 tidak. Jadi kita harus paham juga kayak gitu. Jadi paham, hafal, paham kayak gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, lanjut nih 4.
Kita pakai trik ya. Kita baca kalimat terakhir, berapa nilai skor GCS pada pasien tersebut. Pasiennya gimana? Perawat melakukan pengkajian, ya kan? Respon verbal hanya mengerang, respon motorik pada pasien menghindari stimulus nyeri, respon mata pasien membuka mata dengan stimulus nyeri. Membuka mata dengan stimulus nyeri jawabannya 2. Habis itu motorik. Motorik itu dia menghindar pada saat distimulus nyeri. Berarti nilainya adalah 6. Mengikuti perintah, melokalisasi nyeri 5, 4. Menjauhi nyeri. Baru verbal. Verbalnya di sini adalah kita lihat hanya mengerang. Mengerang berarti 2. Berarti 4 tambah 4 jawabannya adalah 8. Gitu. Udah paham ya? Oke, semoga tadi soal untuk GCS udah bisa dihafal ya. Teman-teman dihafal dan dipahami. Jadi kali ini agak melenceng dikit, tidak dengan skor dari GCS, tapi ada berkaitan dengan penurunan kesadaran. Laki-laki 58 tahun dirawat di RS dengan stroke non-hemoragik sejak 4 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan kesadaran sopor, tekanan darah 130/80 mm Hg, frekuensi nadi 76 kali per menit, frekuensi napas 12 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Saat ini pasien terpasang oksigen masker 8 liter per menit, saturasi oksigen 93 derajat. Perawat curiga terapi oksigen tidak maksimal dan harus melakukan pemeriksaan penunjang. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Apa nih? Kira-kira kalau yang berhubungan dengan terapi oksigen. Oke, apa tuh teman-teman jawaban yang tadi yang nomor terakhir yang berkaitan dengan saturasi oksigen dan perawat ingin mengetahui apakah terapi oksigennya itu maksimal nggak sama dia. Kira-kira apa sih jawabannya itu? Silahkan jawab di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya, biar kita terus berkembang untuk bisa menciptakan generasi perawat yang lebih baik. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas besok untuk soal-soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetens, tetap semangat. Assalamualaikum.